Yo, selamat datang kembali di sini, di mari, neng kene. Berjumpa lagi dengan Serpi Film, iya kan? Kali ini Serpi Film akan membawakan alur cerita yang berjudul Doraemon Stand By Me 2. Film ini disutradarai Takashi Yamazaki dan Ryuichi Zaki. Film ini dirilis tahun 2020, sementara di Indonesia tanggal 19 Februari 2021. Film ini menceritakan kehidupan Nobita yang berbolak-balik ke mesin waktu untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada di sana, dari masa lalu sampai masa depan. Tanpa berlama-lama langsung ke alur ceritanya. Awal film diperlihatkan, Nobita dewasa dan teman-temannya selesai merayakan pesta, karena Nobita dewasa akan melaksanakan pernikahan. Setelah itu Nobita pamit untuk kembali ke rumah. Di perjalanan, Nobita dewasa merindukan Doraemon. Scene lalu berpindah. Di kehidupan Nobita usia 10 tahun. Ia sedang dimarahi oleh ibunya karena lagi-lagi nilai ulangannya mendapatkan 0. Ibu Nobita sangat marah padanya. Saat di dalam kamar, ia curhat dengan Doraemon. Sampai Nobita berpikir bahwa dirinya bukan anak kandung. Lalu Nobita menanyakan terkait sesuatu yang sedang dikerjakan oleh Doraemon. Doraemon menjawab jika dia hanya mengecek alat-alat ajaibnya dengan cat gravitasi untuk dikerjakan di langit-langit. Nobita yang penasaran lalu memegang salah satu alat ajaib Doraemon. Doraemon mengatakan jika yang dipegang Nobita itu adalah tongkat pelupa. Nobita berpikir akan menggunakan tongkat itu untuk memukul ibunya, supaya ibunya lupa terkait nilai ulangannya. Kemudian ia memohon kepada Doraemon untuk meminjamkannya, namun Doraemon menolaknya. Tiba-tiba dari laci Nobita keluar sebuah paket dari departemen store masa depan. Paket itu berisi alat penukar jiwa. Karena Nobita penasaran, ia memegangnya. Dan Doraemon pun ikut memegang karena ia berniat untuk merebut alat itu dari Nobita. Hingga yang terjadi, jiwa mereka tertukar. Tak lama mereka memegang sekali lagi untuk kembali ke tubuh masing-masing. Tiba-tiba Nobita terkena sesuatu yang membuat dirinya bertingkah aneh. Dan ia langsung pergi ke masa depan. Tak berselang lama ia kembali dan berkata jika Nobita dan Doraemon yang telah mengirimnya. Doraemon pun merasa aneh dan berpikir jika telah terjadi sesuatu. Singkat cerita, ibu Nobita memanggilnya. Ibunya menyuruh untuk berbelanja, sekaligus berniat meminta maaf atas kemarahannya yang berlebihan. Dengar suara ibu Nobita, mereka pun panik untuk menyembunyikan kertas ulangan Nobita. Tanpa mereka sadari, ada Doraemon transparan yang muncul dari laci dan kembali lagi. Saat ibu Nobita sampai di kamar, Nobita dan Doraemon terlihat tidak ada. Ternyata mereka sudah bersembunyi di atas langit-langit. Di sana Nobita menyembunyikan nilai ulangannya. Ia tak sengaja menemukan boneka. Boneka itu membuat Nobita teringat dengan neneknya. Lalu Nobita melihat album foto sang nenek. Hal itu membuat Nobita mengenang kembali kehidupan bersama neneknya. Tiba-tiba Nobita menangis. Ia ingin bertemu sekali lagi dengan neneknya. Ia lalu berpikir untuk menggunakan mesin waktu. Namun Doraemon melarangnya. Karena jika sang nenek melihat Nobita yang saat ini, neneknya pasti tak percaya. Tapi Nobita tetap mencari solusi lain, yaitu hanya dengan melihat sang nenek dari kejauhan. Mereka lalu pergi ke masa lalu, saat usia Nobita 3 tahun. Sesampainya di sana, Nobita masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan ibu Nobita yang masih muda. Karena mereka mengejek sang ibu, mereka berdua lalu diusir dari rumah. Tak berselang lama Nobita melihat dirinya di usia 3 tahun. Ia sedang menangis dan dihampiri oleh Shizuka. Lalu Nobita pergi membalas perlakuan Giant dan Suneo. Kemudian Nobita melihat neneknya. Di depan rumah, sang nenek memberitahu kepada Nobita kecil jika kembang api yang diinginkannya tidak didapatkan. Nobita kecil pun marah kepada neneknya. Melihat itu, Shizuka pergi karena tidak menyukai sikap Nobita kecil. Lalu Nobita memarahi Nobita kecil. Hal itu membuat ibunya keluar rumah dan menyuruh Nobita kecil untuk masuk ke dalam. Ia juga tidak percaya dengan ucapan Nobita yang datang dari masa depan. Doraemon lalu mengajak untuk kembali. Namun Nobita menolak dan ingin bertemu neneknya sekali lagi. Di sana ia tak sengaja bertemu Nobita kecil. Nobita kecil langsung melaporkan kepada ibunya. Nobita pun panik dan ia langsung bersembunyi masuk ke kamar neneknya. Setelah keadaan aman, Nobita mengobrol dengan neneknya. Karena sang nenek sudah tua,
Ia mengatakan jika memiliki impian untuk melihat Nobita menggunakan ransel saat berangkat ke sekolah. Mendengar itu, Nobita langsung pergi menemui Doraemon untuk mengambil ranselnya. Setelah mengambil ransel dan bertemu kembali dengan sang nenek pun berkata jika dari awal sudah menduga dan percaya bahwa dia adalah Nobita. Neneknya lalu mengatakan keinginannya yang lain, jika dirinya ingin melihat pengantin Nobita di masa depan. Mendengar itu, Nobita langsung menemui Doraemon. Di sana, Nobita mengatakan kepada Doraemon jika akan membawa neneknya ke masa depan. Namun, Doraemon ragu untuk melakukannya karena masa depan dapat berubah-ubah dan belum tentu 100% akan terjadi. Lalu Nobita menyarankan untuk melihat televisi waktu. Saat melihatnya, terlihat Giant yang sedang menghubungi Nobita dewasa karena terlambat datang ke acara pernikahan. Tak lama, tiba-tiba sang nenek keluar dari kamarnya. Lalu Nobita memperkenalkan Doraemon kepada neneknya. Nobita mengatakan jika Doraemonlah yang membantunya bertemu sang nenek. Lalu Nobita berjanji kepada neneknya akan memperlihatkan pengantinnya. Neneknya lalu mengatakan akan menunggu dengan sabar. Mereka berdua lalu bergegas pergi ke masa depan. Sesampainya di sana, mereka tiba di sebuah toilet. Tak diduga muncul sosok Nobita dewasa yang keluar dari toilet sebelah. Lalu di depan gedung, Nobita dan Doraemon hanya dapat melihat di mana semua orang sedang mencari dan mengkhawatirkan Nobita dewasa. Namun, Shizuka tetap percaya jika Nobita akan datang. Doraemon kemudian menyarankan untuk merubah Nobita kecil menjadi dewasa dengan menggunakan kain ajaib. Setelah berubah menjadi dewasa, Nobita lalu menemui Shizuka. Ia beralasan jika dirinya sedang tersesat di jalan. Tak lama, mereka langsung masuk ke gedung pernikahan, diikuti Doraemon yang mengecilkan diri. Saat berada di dalam, Nobita terlihat sangat grogi. Lalu Doraemon muncul di sisi Nobita untuk menenangkannya. Tak lama, prosesi pernikahan pun dimulai. Dalam keadaan grogi, Nobita mengucapkan sumpahnya. Setelah itu, Shizuka memakaikan cincin. Lalu sang penghulu menyuruh mereka untuk saling mencium pasangannya. Tubuh Nobita tiba-tiba memerah dan ia pun pingsan. Setelah Nobita sadar, acara dilanjut ke sesi potong kue. Kue tersebut dibuat secara langsung pada saat itu juga dengan alat canggih. Mereka berdua lalu memotong kuenya. Kemudian, Dekisugi mengucapkan selamat atas pernikahan mereka berdua melalui virtual. Lalu guru Nobita juga turut mengungkapkan perasaan bangga kepadanya. Kemudian mereka semua berfoto bersama. Acara selanjutnya adalah sesi sambutan, di mana Nobita terlihat kebingungan. Lalu ia beralasan jika surat sambutannya tertinggal. Nobita akhirnya pergi keluar. Giant yang melihatnya lalu mencoba mengisi waktu luang itu untuk bernyanyi, sembari menunggu Nobita datang kembali. Sementara di luar, Nobita sangat kebingungan. Ia pun memutuskan untuk mencari Nobita dewasa. Tanpa mereka sadari, Nobita dewasa berada di belakang mereka. Lalu mereka berniat mencari Nobita dewasa menggunakan tongkat pencari. Namun tongkat pencari tersebut ketinggalan di rumah. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke rumah terlebih dahulu menggunakan mesin waktu. Saat di jalan, mereka menemukan kendaraan Nobita dewasa yang terparkir di depan toilet. Mereka pun pergi ke toilet, di mana Doraemon menaruh mesin waktunya di sana. Namun ternyata mesin waktu Doraemon menghilang, dan satu-satunya orang yang dapat menggunakannya adalah Nobita dewasa. Singkat cerita, sore hari pun tiba. Ketika mereka sedang duduk di bawah jembatan, Doraemon lalu teringat jika ada alat yang bisa membantu mereka, yaitu mesin waktu jiwa. Kemudian mesin waktu jiwa itu digunakan dengan cara mengirim jiwa Nobita ke masa lalu untuk mengambil mesin waktu. Kejadian itu seperti di awal film, saat Nobita kemasukan sesuatu dan menjadi aneh. Nobita lalu kembali menemui Doraemon, dan Doraemon langsung mengembalikan jiwanya seperti semula. Mereka kemudian mengembalikan Nobita satunya ke masa lalu, dan memukulnya dengan tongkat pelupa supaya tidak mengingat kejadian tersebut. Sesampainya di masa lalu, Nobita pun dikembalikan dan diikuti Doraemon yang pergi untuk mengambil tongkat pencari menggunakan jubah transparan, seperti kejadian sebelumnya, di mana Doraemon terlihat ada dua. Kemudian di atas mesin waktu, tongkat pencari itu digunakan dan ternyata Nobita dewasa berada di masa lalu. Mereka berdua pun langsung menemuinya. Di dalam kamar, Nobita dewasa mengatakan jika dia takut saat di masa depan tidak dapat membahagiakan Shizuka. Doraemon lalu memperlihatkan kepada mereka 1 tahun setelah pernikahan melalui televisi waktu. Di sana ternyata, sejak pernikahan itu selesai Nobita belum kembali. Sementara Shizuka tetap masih percaya untuk menunggu Nobita kembali. Lalu Nobita dewasa berkata, jika dia dapat kembali ke masa ini, mungkin dia dapat memperbaiki semuanya. Dengan alat penukar jiwa, Doraemon lalu menukarkan jiwa mereka. Saat tubuh mereka sudah tertukar, Nobita dewasa terlihat sangat bahagia karena perasaan masa kecilnya ia lalui kembali. Sementara Nobita kecil dan Doraemon membiarkannya dan kembali ke rumah. Namun saat mereka sampai di rumah,
terlihat seorang karyawan dari departemen store yang meminta kembali alat penukar jiwa. Lalu Doraemon mengatakan jika alat itu sedang mereka pakai dan telah berlangsung selama 1 jam. Mendengar itu, sang karyawan panik karena alat tersebut sebenarnya belum sempurna dan masih ada kesalahan pada deseknya. Jika mereka memakai lebih dari 1 jam, kesadaran dan ingatan mereka akan menghilang. Mereka berdua langsung bergegas mencari Nobita dewasa. Kembali ke Nobita dewasa yang telah berhasil pergi dari kejaran Giant. Namun tanpa sengaja, ia malah menabrak seseorang, dan orang itu memaksa Nobita untuk memberikannya uang. Nobita pun langsung melarikan diri menggunakan motor. Namun ia malah hilang kendali, dan orang tadi berhasil mengejarnya. Orang tersebut kemudian memukul Nobita. Tanpa sengaja Nobita menghindar karena kehilangan kesadaran. Nobita kecil pun demikian. Ia juga kehilangan kesadaran dan terjatuh. Untungnya Doraemon menahannya. Kembali ke Nobita dewasa. Di sana terlihat Shizuka yang mencoba menghadang orang-orang tadi. Nobita pun sadar kembali dan melawan mereka. Tak lama muncul Giant dan Suneo. Mereka bertiga lalu bersama-sama melawan orang-orang tersebut, sampai orang-orang itu pergi dari sana. Setelah itu Nobita kehilangan kesadarannya lagi. Lalu Doraemon muncul membawa Nobita kecil melalui pintu kemana saja. Doraemon langsung menggunakan alat penukar jiwa untuk mengembalikan jiwa mereka. Namun alat itu berfungsi sangat lama, tapi sedikit demi sedikit jiwa mereka dapat kembali. Kemudian, Nobita dewasa memutuskan akan kembali ke masa depan. Namun sebelum itu mereka menginginkan untuk kembali ke 10 tahun yang lalu untuk mengetahui makna dari nama Nobita. Di rumah sakit, ayah Nobita berharap jika nama itu akan membuat Nobita tumbuh dengan sehat, sekaligus berguna bagi orang-orang di sekitar. Ibu Nobita juga mengatakan jika sang nenek memberikan hadiah boneka kepada Nobita sejak awal. Setelah itu, mereka kembali ke masa depan. Di sana, Nobita dan Doraemon mengatakan jika mereka telah memiliki janji yang sangat penting kepada seseorang. Lalu mereka pun berpisah. Nobita dewasa lalu kembali ke acara pernikahan dan disambut orang-orang di sana. Lalu ia mengucapkan sebuah sambutan. Ia mengatakan terima kasih kepada orang tua dan neneknya karena telah membesarkannya dengan kasih sayang. Dan ia pun mulai menyukai nama Nobita karena diharapkan orang tuanya supaya berguna bagi orang-orang di sekitar. Sekaligus ayah Shizuka yang juga pernah mengatakan kalau Nobita adalah orang yang mengerti kepedihan orang lain. Itu karena keluarganya telah mengajari demikian. Nobita menambahkan jika dirinya sudah dibesarkan oleh keluarga yang luar biasa. Karena itu, walaupun dirinya tidak bisa diharapkan, dia akan membuat keluarga yang hangat bersama Shizuka. Dan dia sangat percaya diri tentang itu, karena dia merasa sudah mengembalikan jasa orang tua dan neneknya. Para tamu undangan yang mendengar sambutan Nobita sangat terharu, sekaligus bertepuk tangan. Di samping itu semua, nenek Nobita sedang melihatnya dan turut menangis. Kemudian ia pergi. Di sisi lain, Shizuka menyadari jika Nobita yang sebelumnya bukanlah yang asli. Mereka lalu bertukar cincin. Kembali ke Nobita dan sang nenek. Neneknya mengatakan jika dia sangat bahagia karena Nobita telah mengabulkan impiannya. Hal itu membuat Nobita bersedih dan langsung memeluk neneknya. Neneknya juga mengatakan jika dia akan menunggu Nobita kapanpun jika dia akan datang kembali bertemu sang nenek. Lalu Nobita dan Doraemon pergi menggunakan mesin waktu untuk kembali ke rumah. Saat mereka sedang bercanda, tak sengaja kepala Nobita terkena tongkat pelupa. Hal itu membuatnya lupa akan kejadian yang dari tadi terjadi. Setelah Nobita sadar, Doraemon kemudian mengatakan jika kita baru saja mengalami sesuatu yang merepotkan, tapi juga sesuatu yang sangat indah. Mendengar itu Nobita penasaran dan Doraemon menjawab, kalau kamu sudah besar, kamu akan tahu. Nobita menjadi semakin penasaran, sekaligus memohon kepada Doraemon untuk memberitahu. Dan film pun selesai. Oke kawan-kawan, itulah alur cerita dari Doraemon Stand By Me 2. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa support channel kami. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.